Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana nabiyana wa karimana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam rahmat, ada dalam maghfirah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan kita di bulan yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihapus dengan kemuliaan bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perlu diketahui, ketika kita bersaum, kita berpuasa, itu jangan sampai kita tidak ingat bahwa di dalam puasa itu ada pembatalannya. Ini penting kita perhatikan. Jangan sampai kita puasa tapi kita tidak tahu pembatalan puasa itu ada berapa. Ya. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang mubtilatus shaum, pembatalan puasa. Pembatalan puasa itu terbagi dua. Qismun yubtilu thawabas shaum, la shaum nafsah. Pertama, sesuatu yang membatalkan thawabas shaum, pahala saum. La shaum nafsah, bukan saumnya. Secara dzatiyah, bukan saumnya. Bukan saumnya yang batal, tapi pahala saumnya yang batal. Oleh karena itu, fala yajibu alaihil qadha. Tidak diwajibkan bagi orang yang batal pahala saumnya, tidak diwajibkan qadha bagi dia. Nah, ini dinamakan waktu sama muhbitat. Dinamakan muhbitat, pelebur pahala saum. Jadi dia saum tapi tidak mendapatkan pahala dari saumnya. Yang kedua, qismun yubtilus sauma wa kadzalika tsawab. Yang kedua, bagian yang kedua yaitu batal saumnya atau sesuatu tersebut membatalkan saum, otomatis apabila batal saumnya sudah barang tentu pahalanya pun batal. Kalau yang pertama itu saumnya tidak batal, cuma pahalanya saja yang batal. Yang kedua ini saumnya batal, otomatis pahalanya pun batal. Nah, ini dinamakan di bab saum itu mufattirat, ya, sesuatu yang membatalkan saum. Bagian yang pertama, al-qismul awal, bagian yang pertama itu adalah al-muhbitat. Apa al-muhbitat itu? Ma tubtilu thawabas saum. Perkara-perkara yang membatalkan thawabas saum, ganjaran saum. Di dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tercatat di dalam kitab Al-Firdaus juz 2 As-Sahifah 197, dan juga dicatat oleh Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir. Salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna shaim. 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-kidhb, bohong. Itu membatalkan saum. Yang kedua, al-ghibah, ya, menceritakan keburukan orang lain. Yang ketiga, an-namimah, mengadu-ngadu, ya, mengadukan kejelekan-kejelekan orang lain. Ya. An-nadru bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Selanjutnya, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Itu semua menurut informasi yang shadiqil masduq dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan pahala puasa.
Nah, yang 5 ini kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, al-ghibah. Gibah itu apa sih? Zikru ahakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Menceritakan tentang keadaan saudaramu bima yakrahu, yaitu dengan sesuatu yang dapat kejelekan dia pun kalau nyampe berita tersebut kepada orang yang bersangkutan, dia pasti marah, ya. Dia pasti nggak terima begitu. Nah, itu namanya ghibah. Ini kan Ustaz memang adanya seperti itu. Dia itu orangnya seperti itu. Nah, itu namanya ghibah. Kalau tidak sesuai dengan keadaan, misalkan dia itu tidak pernah berbuat seperti itu. Dia tidak pernah mabuk-mabukan, dia tidak pernah berzina. Lalu kita ceritakan kepada orang lain bahwa si fulan yang bersangkutan itu berzina. Maka itu namanya fitnah. Menuduh, ya, dengan tuduhan yang palsu. Kalau ghibah itu memang dia dulunya seperti itu. Dia pernah melakukan A sampai Z, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesalahan, lalu kita ceritakan, itu namanya ghibah. Apakah itu dosa besar? Dosa besar. Kalau seandainya bukan dosa besar, nggak mungkin melebur pahala puasa. Makanya ghibah itu ya, dapat melebur amal kebaikan kita. Ketika kita nanti di akhirat melihat buku catatan kita, kok ini pahala puasa saya mana? Oh, pahala sedekah saya mana? Oh, ternyata dilebur dengan ghibah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya, yang kedua, an-namimah, naqlul kalam bi qasdi iqa'il fitnah. Memindahkan omongan dengan tujuan untuk supaya terjadi fitnah. Supaya si A dengan si C itu berselisih. Supaya si A dengan si C itu berantem. Ya. Si A dengan si C itu hubungannya jadi jelek. Itu namanya al-fitnah. Yang ketiga, al-kidhib. Wal ikhbar bi ghairil waqi'. Kidhib itu menceritakan sesuatu tidak sesuai dengan keadaannya. Tidak sesuai. Yang keempat, an-nadru lima yahrumu au lima yahillu bisyahwatin. Yang keempat ini di bulan puasa seperti itu. An-nadru lima yahrum, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Melihat garam haram misalkan, ima langsung wa ima melalui jejaring sosial. Itu yang paling berat sekarang, itu jejaring sosial. Makanya itu di wasiat di dalam kitab Jawahirul Ma'ani itu dijelaskan, ya. Dosa di akhir zaman ini, ya Allah ya Rabbi, kata seorang wali besar, Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, kata beliau, dosa di akhir zaman ini sangat luar biasa. Sangat susah untuk kita menghindar dari dosa tersebut. Diibaratkan oleh beliau, dianalogikan seperti ini. Dosa di akhir zaman itu ibarat hujan lebat diiringi dengan suara gemuruh, halilintar, terus ditambah lagi dengan angin. Walaupun kita ada di dalam kamar menyendiri, tetap aja kena dinginnya, kena takutnya. Begitupun dosa di akhir zaman. Dia diam di kamar, dia nggak kemana-mana. Cuma maksiatnya luar biasa. Karena apa? Melalui jejaring sosial. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, an-nadru lima yahrumu aw lima yahillu bisyahwatin. Bahkan ketika kita saum, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melihat dengan syahwat. Contohnya kepada istri kita kan halal. Itu sudah halal istri kita. Tapi ketika kita saum, yang halal pun jadi haram. Yang halal pun jadi haram. Nanti saja sudah maghrib, sudah malam ke sana boleh. Tapi ketika kita saum, itu melihat istri kita saja, ya, pakai syahwat, itu tidak boleh. Ya, dapat membatalkan as-shawab, dapat membatalkan pahala puasa. Yang kelima, al-yaminul kadzibah, al-haliful kadzib.
Itu sumpah palsu. Yang keenam, qaulu zur wal fuhsyu wal amal bih. Ucapan-ucapan yang zur, yang kotor. Ucapan-ucapan yang kotor. Wal fuhsyu wal amal bih. Ucapan-ucapan yang jorok. Ucapan-ucapan yang kotor, misalkan goblok, setan, misalkan seperti itu. Ya. Mau kemana lu tolol? Bahasa sekarang kan anak-anak udah biasa, nying kemana nying, mana nying, eka dia ya nying. Nah, itu kan bahasa-bahasa kotor. Nah, bahasa-bahasa yang kotor seperti itu, ya, itu dapat mengurangi pahala daripada saum kita. Nah, di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditakhrij, dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullahu taala, di hadis nomor 1903, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Malam yada qaula zur wal amali bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Ya. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan-ucapan yang zur, ucapan-ucapan yang dosa, yang dapat mengecewakan orang lain, yang dapat menjadikan ucapan tersebut orang lain merasa terhina. Ya. Kalau dipanggil anjing, dipanggil goblok, dipanggil tolol, kan orang merasa kecil. Ya. Mengecilkan orang lain, menghina orang lain. Nah, atau al-fuhsyu, ucapan-ucapan yang kotor. Misalkan ucapan-ucapan yang mengajak ke sesuatu yang kotor gitu. Ya. Atau ucapan-ucapan yang mengandung seks mengandung ya pokoknya seperti itulah. Seperti itu dapat melebur pahala puasa kita. Falaisa lillahi hajatun, maka untuk apa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa perlunya kita mengosongkan perut dari makanan, dari minuman, kalau ucapan kita belum bisa dijaga. Ini artinya bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berhenti puasa, bukan. Sempurnakan puasa kalian. Kalian itu sudah capek dari pagi sampai maghrib untuk berpuasa. Lalu capeknya kalian itu tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena dirusak dengan ucapan-ucapan yang kotor. Dirusak dengan kalimat-kalimat yang bisa melebur pahala puasa kita. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.